في رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة. Pakai bahasa Jawa bisa ya? Nggak pakai tulisan Jawa ya? Bahasa Indonesia. Kalau terkibnya gimana itu? Yang penting di bahasa bisa. Kan susah-susah memberi makna, memberi arti, tapi tidak bisa dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqil mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi darin amin. Wa in kunta, lanjutan dari pelajaran kemarin, tata krama atau adabnya seorang alim. Sekarang pelajar atau seorang murid. Wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allimi ma'al alimi. Wa in kunta, apabila ada kamu, apabila engkau itu muta'alliman, seorang pelajar. Ta'alim itu ya pelajar. Dinamakan pelajar sebab ada yang mengajar. Dinamakan ada orang alim sebab ada muta'alim. Dinamakan orang alim sebab ada yang belajar. Fa'adabul muta'allimi, maka adabun adabnya seorang murid. Muta'alim ya sampean, muta'alim orang murid. Ma'al alimi, serta orang alim, serta gurunya. Alim itu ya orang yang mengajar. Alim. Adabnya seorang murid terhadap gurunya itu ayyabda'ahu. Itu ya ayyabda'ahu, untuk mendahuluinya bitahiyati, dengan memberi hormat, wassalami, dan salam. Ini seorang pelajar, tata kramanya bertemu guru, pertama harus memberikan salam dan penghormatan. Jangan sampai gurunya yang dulu salam, sampean yang salam duluan, assalamualaikum. Kalau bisa ya memberikan penghormatan. Penghormatan ya tidak melebihi, ya sebatas penghormat atau hormat lah. Jangan sampai ketemu guru diem, nggak memberi salam. Ya. Pokoknya jangan sampai kita kedahuluan sama guru yang memberi salam. Assalamualaikum. Itu tata kramanya. Jadi sebelum dia memberikan barokahnya diambil dulu. Assalamualaikum. Kan sunnah ya, memberikan salam itu sunnah, yang menjawab wajib. Itu tata kramanya, memberikan penghormatan. Artinya penghormatan kepada guru ya kita hormat, kita bungkukkan badan, jangan sampai kita matanya kemana-mana ya. Kan melihat wajahnya orang alim luar biasa. Itu sampean pengen melihat wajahnya orang alim seperti melihat wajahnya Rasulullah. Kan al ulama warasatul anbiya. Jadi para alim itu pewaris para nabi. Pewaris ilmunya, bukan pewaris hartanya atau
dunianya, tapi pewaris ilmunya. Itu pertama kita harus memberikan penghormatan, kedua memberikan salam apabila ketemu dengan guru atau kita duduk-duduk bareng sama guru-guru, memberikan hormat. Wa ayyuqallila baina yadayhi, wa ayyuqallila, dan menyedikitkan muta'alim baina yadayhi, di hadapan alim, di hadapan guru. Baina yadayhi, di hadapan guru, al-kalama, menyedikitkan berbicara. Di depan guru jangan banyak bicara. Cara melulu bicara sendiri kayak orang ya, seolah-olah kan tidak menghiraukan, boleh. Seolah-olah ya paling di depan guru itu, walaupun gurunya itu ya sebatas memberi pelajaran apa itu, kita harus memberikan penghormatan, jangan sampai banyak bicara. Kalau orang banyak bicara akhirnya banyak kesalahan. Wala yatakallam, dan tidak mengatakan atau tidak berbicara ma sesuatu lam yas'aluhu, yang tidak menanyakannya siapa ustazuhu, gurunya muta'alim. Kalau tidak ditanya ya tidak berbicara gitu. Kalau tidak ditanya, kalau tidak diberikan masukan ya diem. Wala yatakallamu malam yas'aluhu ustazuhu. Wala yas'ala malam yasta'tin, wala yas'al, dan tidak bertanya, wala yas'al, dan tidak bertanya muta'alim malam yasta'tin, sebelum memberikan izin guru, awalan, di awalnya. Kalau gurunya tidak memberikan izin ya jangan tanya. Kalau ada pertanyaan baru akan tanya, baru diizini sama guru. Walayakula, dan jangan berbicara muta'alim, walayakula, dan jangan berbicara muta'alim atau mengungkapkan ya, fi mu'aridati qolihi, sesuatu yang bertentangan dengan ucapan guru, sesuatu yang bertentangan dengan ucapan guru. Qala fulanun bihilafi makulta, ya ini qala berbicara, fulanun fulan, bihilafi ma, bihilafi ma, berbeda dengan sesuatu, kulta, yang engkau ucapkan, yang engkau katakan. Atau begini di dalam di hadapan guru, si fulan berkata begini. Jadi bertentangan apa yang dikatakan sama guru. Ini kan supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan guru jangan. Apabila ada guru lagi berbicara jangan ditentang, ya dengerin. Wala yushiru alaihi, wala yushiru, dan tidak boleh menunjuk cara. Wala yushiru, dan tidak boleh menunjuk muta'alim alaihi, terhadap ustaz atau guru, alaihi, terhadap guru, bihilafi ra'yihi, sesuatu yang berseberangan
dengan pendapatnya guru. Bihila biroyihi, sesuatu yang berseberangan dengan pendapatnya guru. Jadi ya kita tidak boleh menentang tentang sesuatu yang lagi dibicarakan sama gurunya. Akhirnya gimana kalau kita banyakkan berbicara, fayaro, sehingga melihat muta'alim, fayaro maka melihat muta'alim annahu sesungguhnya muta'alim itu a'lamu lebih pandai, lebih tahu, itu alamu lebih tahu biswabi dengan yang benar min ustadihi daripada gurunya muta'alim. Akhirnya ini menjadikan sombong, seolah-olah dia yang paling benar, apa yang dikatakan paling benar di hadapan gurunya. Ini kan tata krama adabnya seorang murid terhadap guru. Jadi kalau kita gurunya salah, ya jangan disalahi, seolah-olah kita yang paling benar. Walayas ala dan tidak bertanya muta'alim, walayas ala dan tidak bertanya muta'alim jalisahu kepada teman duduknya, fi majlisihi di majlisnya muta'alim, di majlisnya ustadz atau guru, di majlisnya ustadz. Nah, kalau di depan guru jangan berbicara sama teman-teman. Walayal tafid dan tidak boleh menoleh atau tidak menoleh muta'alim, walayal tafid dan tidak menoleh muta'alim murid ya, ilal jawanibi menoleh ke sekitarnya. Artinya kalau lagi belajar ya jangan toleh-toleh ke kanan ke kiri di hadapan. Ntar kalau diterangin kan ya, kalau gurunya menerangkan sesuatu karena kita sering menoleh, kita sering kanan ke kiri, akhirnya jadi ngawur ya, ngawur. Orang ngawur gimana bang? Ya, begitu ada keterangan mau masuk, akhirnya nggak masuk karena matanya kemana-mana lihatnya, matanya kelihatannya mana-mana. Bal yajlisu, melainkan dia duduk muta'alim ya, bal yajlis melainkan duduk muta'alim orang yang belajar, mutrikon dengan menundukkan, mutriko ainihi dengan menundukkan pandangannya, pandangannya ya jangan ke atas, pandangannya ke bawah, kelihat kitab yang dibaca. Terkibnya ini salah ya, tapi dia gitu. Mutrikon aini, mutrikon ya, mutrikon itu menundukkan, dengan menundukkan ainaihi menundukkan pandangannya atau matanya. Sakinan dengan sikap tenang, muta'adiban dan beretika atau bertata krama, etik. Ya kalau orang Jawa tata krama, kalau orang bahasa Indonesianya itu pakai etik, pakai etika atau kode etik. Karena kan kebanyakan orang pinter tapi tidak punya etik karena tidak mengaji tasawuf. Ya. Banyak orang alim tapi tidak punya etika. Akhirnya
merasa sombong, merasa paling pintar dan paling segala-galanya. Ka'annahu, ya, sebagaimana muta'alim, ka'annahu sebagaimana muta'alim bis sholati, di dalam sholat. Orang belajar itu diumpamakan kayak di dalam sholat. Susah ya sholat aja kemana-mana, apalagi belajar sholat kan kita dilihat sama Allah, tapi hatinya kemana-mana. Akhirnya kayak Mbah Surip itu digendong kemana-mana ya. Padahal lagi sholat hatinya kemana-mana kan banyak. Kalau orang yang ngaji, insya Allah makanya orang yang mengaji itu derajatnya diangkat sama Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tapi dengan syarat punya iman. Orang punya ilmu tapi tidak punya iman, ya derajatnya nggak ditinggi sama Allah. Makanya kan yang pertama amanu walladziina utul ilma. Dua, orang yang punya ilmu. Kalau hanya sekedar ilmu kan banyak, orang-orang Inggris, orang-orang Amerika, orang Jepang, tapi kan nggak punya iman sama Allah, ya derajatnya nggak diangkat sama Allah. Yang dimaksud derajatnya diangkat ya santri-santri yang punya iman sama Allah. Jadi kalau kita dalam belajar, dibagikan kita dalam sholat, berarti kan sholat kita harus khusyuk, ya punya batas khususnya di mana, supaya keterangan-keterangan yang disampaikan bisa masuk dalam hati. Wala yukatsiru alaihi, wala yukatsiru, dan tidak memperbanyak muta'alim, dan tidak banyak muta'alim alaihi, terhadap ustadz, terhadap ustadzi, tidak memperbanyak as-su'ala, memperbanyak pertanyaan. Ya, jangan banyakkan tanya. Inda milalihi, ketika bosannya ustaz, ya, merasa bosan, tahu gurunya sedang bosan, kan ada ya lagi payah, lagi susah, jangan kebanyakan tanya. Wa idza qoma, ketika berdiri ustaz, ya berdiri, jika guru berdiri, koma maka berdiri muta'alim, lahu karena memuliakan ustaz, ketika guru berdiri sampean berdiri, karena apa? Tujuannya untuk memuliakan. Wala yutbi'ahu, dan tidak diikuti, ya, atau tidak mengikuti muta'alim ke ustadz, ke guru, tidak mengikuti muta'alim ke ustadzihi, bikalamihi, dengan pembicaraannya muta'alim, bikalamihi, dengan pembicaraannya muta'alim, wasu'alihi, dan pertanyaannya muta'alim. Ini artinya apa? Jadi kalau udah berdiri ya berdiri, jangan tanya Ustadz mau kemana, habis ini mau kemana, terus. Nah, ini nggak boleh tanya-tanya, kebanyakan tanya. Kayak orang kepo ya, tahu mau pulang, saya pulang ya. Wala yas'aluhu fi tariqihi, wala yas'alahu, dan tidak tanya muta'alim ke ustadz, ke guru ya, fi tariqihi, dalam perjalanan atau di jalannya ustadz, fi tariqihi, di dalam perjalanannya ustadz, ila ayabuluhu, sehingga sampai ustadz
ila ayabluho sehingga sampai Ustadz mangsilahu menuju rumahnya Ustadz. Mangsilahu menuju rumahnya Ustadz. Ini mau tanya dalam perjalanan, umpamanya ya kita bertanya-tanya, tapi ditanya melulu. Ntar kalau sampai rumah baru Pak Ustadz dari mana? Dalam pertanyaan nggak tahu pakai motor lagi saja ya, kan akhirnya jadi repot. Ya tanya udah kalau di rumah, kalau nyampe di rumah baru tanya, Ustadz tadi ketemu saya dari mana? Oh saya dari pasar. Tanyanya jangan banyak.